Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, yang pasti dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia makin jaya tentunya dan makin maju. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam webinar Gerakan Literasi Digital tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Di kesempatan hari ini, Kamis 19 Agustus 2021, bersama saya Rupiana sebagai pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selamat siang, selamat bergabung untuk teman-teman peserta webinar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk Anda semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, tentunya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan. Beliau adalah Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang terhormat Ibu Dr. Anak Agung Sri Mahyuni SE, MAGB. Beliau adalah dosen Universitas Bali Dwipa. Yang terhormat Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM. Beliau adalah profesional business coach. Dan yang terhormat Bapak Yusuf Zagoto, SSI MM, beliau adalah Ketua IGI Nias Selatan dan Kepala SMK KR Teluk Dalam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Pangurabahan Nasution MPD, beliau adalah pemerhati pendidikan dan penggiat literasi. Dan yang terhormat Mbak Nina Kardiana, Key Opinion Leader kita, beliau adalah owner @omobytes, @lulalila.id, dan tentunya mompreneur, serta peserta webinar yang berbahagia. Baik, semoga semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah suasana pandemi COVID-19 kita masih bisa bersua walaupun dalam kondisi daring untuk kembali mendapatkan banyak informasi, tentunya mendapatkan banyak insight tentang kita sebagai pemuda Indonesia agar lebih cakap dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dan di kesempatan siang hari ini, kita juga akan membahas tema tentang saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring atau online. Ya, agar webinar ini berjalan dengan lancar dan tentunya dimudahkan, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk seluruh peserta agar tetap menyalakan kamera.
Baik, selanjutnya kita simak keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kita sudah menyimak keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Dan saat ini saya langsung terhubung dengan Key Opinion Leader. Kita berbincang sejenak. Selamat siang, Mbak Nina Kardiana. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Menurut Tiana gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini lagi di mana posisinya, di rumah atau di rumah ya? Oke Mbak, cerita-cerita dikit nih Mbak. Mbak punya usaha apa sih ini? Ada yang penasaran juga kan? Nggak semuanya tahu juga ya Mbak ya. Apalagi untuk peserta yang ada di Nia Selatan ini ya. Owner @omobytes dan lulalila.id. Bisa diceritakan?
Oke, Mbak Rupiana. Halo teman-teman dari Nia Selatan. Perkenalkan saya Nina. Saya memiliki usaha di bidang kuliner, UMKM. Ada juga Lula.id untuk bidang fashion, khususnya pakaian wanita. Oke, jadi pakaian wanita ini khusus yang dewasa ya berarti ya? Anak-anak nggak ada ya? Belum ya? Atau baru akan? Akan ya, baru akan. Udah ada plan ke depannya. Pastinya untuk promo-promo sangat membutuhkan media digital. Jadi kapan yang digunakan nih? Untuk media sosialnya apa nih? Iya, kalau untuk promosi WhatsApp ya yang paling dekat dengan teman, dengan customer. Yang paling utama itu saya melalui Instagram yang pastinya untuk promosi secara luasnya pribadi maupun bisnis, dan TikTok untuk bisnis juga. Oke. Dari tahun berapa Mbak usaha dibuka? Usaha ini berjalan sekitar hampir 2 tahun ini sih Mbak. 2 tahun ya. Oke, biasanya yang di-share di media sosial itu apa Mbak? Untuk promonya? Ya, foto, konten video. Sekarang di Instagram ada Reels juga, saya mengikuti perkembangan zaman dan bikin juga gitu. Oke, satu lagi pertanyaan, seberapa penting media digital bagi Anda? Oh, Masya Allah, penting sekali. Karena untuk pribadi sendiri, banyak informasi yang saya dapatkan bermanfaat di sana. Untuk bisnis juga, alhamdulillah berjalan mencapai marketingnya, dan sampai ke customer yang di luar Pulau Jawa, sampai ke Bali, wow, luar biasa. Sekarang, gitu. Semua terjangkau dengan sosial media. Jadi, jika kita memanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan baik juga. Oke, semoga saja untuk keluarga Nias juga ada yang ini ya, ada yang order nanti ya Mbak ya. Oh iya, Mbak ya. Oke, belum ya. Selama PPKM nih, ada hambatan nggak sih? Selama PPKM kalau secara pembelian mungkin ada sedikit penurunan. Itu dia, kita harus punya cara kreatif untuk bikin mungkin paket-paket yang harga diskon ya, ada harga diskon ya. Justru dengan PPKM ini saya bikin paket PPKM gini. Pengen paket kenyang murah. Nah, wow, enak dong. Berapa sih harganya? Boleh tahu nggak sih? Kami alhamdulillah berhasil gitu. Jadi saya menggait UMKM lain untuk dibuatkan paket bersama. Ada 3 macam makanan di sana, dan alhamdulillah customer suka. Oke, sukses ya Mbak ya. Ya, Mbak jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan sama-sama dengar dan juga simak paparan dari para narasumber, dan tentunya kita juga akan mengumumkan siapakah pemenangnya di akhir sesi ya Mbak ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib peserta webinar untuk hari ini. Pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Dan demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Ya, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta _ nama instansi. Peserta diharapkan mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, dapat melalui fitur chat yang tersedia pada webinar ya. Tentunya dengan format nama, nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa, serta cantumkan e-money yang Anda gunakan. Peserta juga diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan juga tertib, dan seluruh rangkaian acara ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, baik teman-teman peserta webinar, belajar online ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Pastinya guru dan siswa juga ini harus memiliki kecakapan literasi digital yang bagus ya. Lalu mau tahu juga dong caranya seperti apa supaya kita bisa lebih terampil. Baik, kita juga akan membahas hari ini saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring atau online. Dan narasumber kita sudah siap untuk memberikan paparannya. Selanjutnya saya akan menyapa dan memanggil langsung kepada yang terhormat Ibu Dr. Anak Agung Sri Mahyuni SEM AGB. Beliau adalah dosen Universitas Bali Dwipa dan materi akan diberikan kecakapan digital. Selamat siang Ibu, sehat Ibu ya? Mbak Rupiana, sehat-sehat. Di Bali nih Bu, sekarang di Bali nih. Saya sehat, keluarga juga sehat.
Cuman panas, biasanya hujan. Oh iya, oke Bu, kita ini akan mendengarkan materi dari Ibu Percakapan Digital. Silakan waktu yang kami berikan 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak Rupiana. Salam sehat juga. Saya awali dulu dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom ya. Dan salam kebajikan, salam sehat dan bahagia selalu dimanapun Anda berada. Selamat sore pastinya untuk teman-teman dan rekan-rekan yang ada di kawasan Nia Selatan, Sumatera Utara. Selamat sore juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti webinar ini. Senang dan bahagia sekali saya sore hari ini bisa menjumpai teman-teman semuanya di acara webinar kesempatan sore ini. Dan tak lupa salam kenal dan juga salam hormat saya untuk seluruh narasumber yang luar biasa yang satu frame dengan saya. Baik, saya akan langsung saja share screen-nya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi pendidik cerdas yang cakap digital. Nah, saya lebih dikenal dengan nama Gung Dia. Maaf, apakah sudah nampak di layar? Ya, sudah Bu. Sudah. Saya lebih dikenal dengan nama Gung Dia, dan saya memiliki usaha juga. Ada 2 usaha yang sudah saya rintis. Untuk Werdi Gandrung sendiri, itu usaha yang lebih banyak bergerak di bidang pertanian, di mana saya mengembangkan jamur. Jamur itu saya kembangkan mulai dari spora sampai dengan pembuatan benihnya, pembuatan bibitnya, kemudian sampai budidaya, sampai ada wisata agro juga. Tapi sekarang karena adanya pandemi agak sedikit sepi. Masih ada sih pelatihannya, cuman kebanyakan virtual, jadi tidak ada kunjungan ke lokasi usaha kami. Sampai juga ada kemasan, juga ada pemasaran, ada berbagai macam olahan. Nanti barangkali teman-teman kalau pandemi sudah berakhir, siap-siap menerima kedatangan teman-teman semuanya di Bali untuk belajar jamur bersama-sama. Kebetulan jamur ini kan makanan halal, jadi siapa saja bisa mengkonsumsi, apalagi makanan sehat juga. Kami di Bali sudah mengembangkan setidaknya ada kurang lebih 70 macam olahan dari jamur. Begitu juga saya adalah pemilik Batuan Klinik UKM, di mana klinik ini tujuannya adalah bisa membantu para UKM atau para startup yang baru mengembangkan usahanya sehingga nanti bisa naik kelas. Saya juga sebagai manajer inkubator bisnis di LPPM Universitas Udayana. Pekerjaan tetap sehari-hari adalah dosen teknologi pangan dari Universitas Bali-Dwipa. Juga saya mengajar sebagai dosen magister penyuluhan pertanian di Universitas Dwi Jendra Denpasar. Juga sebagai pendamping UKM program kemitraan Pertamina ABDSI, sebagai manajer pemasaran di Pusat Koperasi Nelayan Mendega Bali, tergabung juga di Ketua Dewan Pakar Kontak Tani Nelayan Kota Denpasar, sebagai master mentor sikap UKM juga. Di samping itu saya juga aktif sebagai Ketua Divisi Kewirausahaan di Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia dan Fasilitator Keamanan Pangan Balai POM Cabang Denpasar. Untuk kontak WA, kemudian untuk FB, Instagram, dan juga email saya sudah nampak di sana, bisa dicatat barangkali ingin berkomunikasi atau ingin tanya-tanya tentang usaha atau tentang apapun, ya nanti saya akan balas perlahan-lahan, barangkali nanti ingin sharing apa, silakan. Nah, yang pertama adalah apa itu digital skill? Digital skill adalah kemampuan di bidang digital dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam suatu pekerjaan yang hubungannya dengan teknologi dan bisnis pastinya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebetulnya bukan murni musibah ya, tapi juga ada kegiatan yang memang bisa kita langsungkan tanpa mengurangi makna yang sebenarnya, di mana kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, namun sekarang harus dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dengan sistem dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring, ya. Dan ini seringkali menjadikan masalah bagi guru dan siswa khususnya. Bukan cuma guru siswa, tapi juga mahasiswa ya, dan juga dosen. Oleh karena itu, saat ini, setiap individu konon harus menguasai literasi digital yang merupakan kecakapan penting untuk bisa beradaptasi di zaman yang penuh dengan lautan informasi. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tapi juga dosen, mahasiswa, dan hampir setiap orang mesti bisa yang namanya digital. Literasi digital ini sama pentingnya dengan membaca, sama pentingnya juga dengan menulis dan pelajaran ilmu lainnya, di mana melalui literasi digital masyarakat dapat memproses berbagai informasi, berbagai pesan, kemudian juga bisa berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuknya, yang dalam hal ini adalah menciptakan, mengkomunikasikan, mengkolaborasi, dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai yang namanya tujuan.
Adapun beberapa kecakapan digital yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik pada era milenial ini, menjadi guru dan dosen saat ini tidak hanya cukup berbekal ilmu yang mumpuni. Kadang-kadang ijazah saja nggak cukup, keterampilan berdiri di depan kelas saja nggak cukup ya. Tapi tenaga pendidik juga dituntut memiliki kemampuan mengajar yang baik di depan kelas. Bahkan di era milenial ini, guru, dosen, ataupun apapun namanya itu yang namanya pendidik dituntut untuk memiliki beberapa soft skill. Soft skill tertentu yang nantinya bisa kita gunakan dapat terus-menerus pada saat melakukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Ingin tahu apa saja itu? Nah, ini dia soft skill-nya. Yang pertama adalah kemampuan dalam merancang perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, guru, dosen, ataupun tenaga pendidik harus mampu menyusun perangkat pembelajaran yang beragam, sekaligus menarik. Bukan cuma banyak, tapi juga menarik. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP, kemudian ada lembar kerja siswa atau LKS, ada buku siswa, ada materi pembelajaran, absensi, dan lain-lainnya. Di mana guru atau dosen harus mampu mengkolaborasi semua perangkat pembelajaran yang telah ada. Selanjutnya adalah meramu menjadi sebuah perencanaan pembelajaran yang menarik dan mudah dimengerti oleh seluruh peserta didiknya. Soft skill yang kedua adalah kemampuan dalam mengoperasikan komputer atau laptop. Pada era milenial saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa nggak ada lagi yang namanya gaptek. Peran media komputer atau laptop dalam proses pembelajaran sangat besar, di mana komputer atau laptop memiliki suatu materi begitu ya, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih efisien, bahkan nantinya bisa membuat situasi pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Usia guru atau dosen seringkali dijadikan alasan tidak bisa. Iya sih, kalau usia-usia yang sudah menjelang 60, kadang-kadang ada kata tidak bisanya. Namun karena sekarang diwajibkan, jadi mau nggak mau bisa belajar dari anak yang lebih muda. Sesungguhnya yang terpenting adalah niat atau kemauan. Jadi untuk bisa menggunakan komputer atau laptop tersebut untuk mendukung kelancaran tugas-tugasnya, jadi yang pertama adalah niat. Karena dalam beberapa hal guru atau dosen tersebut harus mandiri dan tidak selamanya bisa menggunakan bantuan dari orang lain. Soft skill yang ketiga adalah kemampuan dalam mengakses data secara online. Penerapan sistem data yang bersifat database, yakni pengelolaan data terpadu, membuat tenaga pendidik harus memiliki kemampuan soft skill di dalam melakukan akses ke situs-situs pemerintah yang menampung data-data pendidik serta peserta didik, sebut saja misalnya Dapodik, SIM PKB, dan lain-lainnya. Dan selain itu juga, sumber-sumber belajar dan informasi banyak beredar secara online. Ini pastinya menjadi alasan tersendiri tentang pentingnya tenaga pendidik mampu untuk mengakses data secara online di internet. Soft skill yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengolah data. Bukan hanya mendapatkan data, tapi juga sekaligus mengolah. Kemampuan mengolah data ini sangat penting, sehingga membuat guru atau dosen atau tenaga pendidik lainnya menjadi bijak dalam mencari data. Bisa memilih, kemudian bisa memilah mana saja data yang dibutuhkan. Ini juga bisa mencegah terkena tsunami data. Bukan cuma gelombang laut tsunami, tapi juga data bisa kena tsunami. Nah, selain itu, kemampuan ini juga bisa membantu untuk terhindar dari hoax. Guru atau dosen akan bisa memfilter data yang didapatnya, harus mengecek dulu validitasnya, melacak sumbernya, dan hanya nantinya memilih data dari sumber yang dipercaya. Soft skill yang selanjutnya adalah kemampuan dalam menggunakan media komunikasi. Guru atau dosen perlu membangun komunikasi yang baik dengan relasi sejawat pastinya, kemudian dengan wali murid, dan juga dengan peserta didik. Tenaga pendidik harus mampu berkomunikasi dengan beragam media komunikasi yang tersedia. Jika selama ini biasa hanya berkomunikasi sebatas telepon atau SMS saja, saat ini media komunikasi sudah mulai beragam. Bisa komunikasi lewat WhatsApp, kemudian bisa lewat Messenger, bisa lewat Line, Telegram, dan lain-lainnya ya. Dan sangat penting bagi tenaga pendidik untuk selalu update dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dalam penggunaan media komunikasi. Selanjutnya, soft skill yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik kekinian yaitu kemampuan menggunakan teknologi pembelajaran. Beragam teknologi pembelajaran seperti ada Zoom, saat ini kita bicara lewat Zoom ya, kemudian ada Google Classroom, juga kemudian ada Google Meet, dan beberapa media pembelajaran yang lainnya yang untuk membantu proses belajar lebih kekinian, jadi itu memang harus dikuasai. Tidak semudah membelek ke telapak tangan memang, tapi dengan adanya niat tadi sudah saya katakan, jadi pelan-pelan belajar, setiap hari diambil, setiap hari dilatih, pasti akan bisa. Guru atau dosen juga harus mampu menguasai media-media ini
agar nantinya proses pembelajaran bisa lebih mengikuti perkembangan zaman dan berjalan lebih efisien. Nah, bagaimana dengan soft skill yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kemampuan membuat publikasi ilmiah. Guru atau dosen saat ini tidak hanya perannya sebagai seorang pendidik saja, tapi juga memiliki peran sebagai ilmuwan yang berkewajiban untuk terus mengembangkan ilmunya. Apalagi kalau dosen ya, jadi Tridharma perguruan tinggi itu memang hukumnya wajib. Jadi tidak bisa tidak. Yang namanya publikasi ilmiah itu harus. Untuk mengembangkan ilmunya, maka guru atau dosen harus mampu membuat publikasi ilmiah, baik itu dalam bentuk laporan penelitian, ada makalah, penerbitan buku, artikel, atau mungkin jurnal ilmiah, baik yang nasional maupun yang internasional. Publikasi ilmiah ini pada dasarnya merupakan wujud dari profesionalisme guru atau dosen itu sendiri sebagai salah satu upaya untuk memperbarui mental. Jadi kalau di dosen ya, ada istilahnya credit point dan juga credit coin. Jadi dengan adanya kita dapat poin, otomatis kita pun akan mendapatkan koin. Jadi sebagai bentuk daripada profesionalisme kita sebagai tenaga pendidik. Nah, apa-apa saja sih aplikasi-aplikasi untuk belajar digital yang bisa Bapak, Ibu, atau teman-teman kembangkan? Nah, ini tergantung pilihan kita. Ada banyak sekali, di antaranya yang sudah saya catatkan di sini, itu ada aplikasi rumah belajar. Ya. Rumah belajar ini belajar untuk semua, bisa dipilih juga sebagai aplikasi pembelajaran. Ada Keeping School, 450, kemudian ada aplikasi meja kita dari siswa untuk siswa. Lanjut lagi ada media belajar online atau yang sering disingkat MBO, kemudian ada I Can Do. Selanjutnya ada Cerebrum juga, logonya seperti itu. Jadi bisa di-download di Play Store ataupun di App Store-nya masing-masing. Ada juga pilihan lain, ada Indonesia X, kemudian ada Google for Education, ada juga pilihan berupa Brandly Indonesia. Saya tidak jelaskan satu-satu, tapi nanti bisa coba-coba dilihat di internet, kira-kira yang mana sesuai atau yang mana dibutuhkan untuk pembelajaran kita. Berikutnya, ada Kelas Pintar, ada juga NF Juara, kemudian ada juga Microsoft Office 365. Kemudian ada pilihan lainnya Kuiper School, ada aplikasi yang namanya Sekolahmu, ada juga Zenius, dan ada juga Cisco Webex. Kalau kami di Udayana menggunakan Cisco Webex. Jadi ini semacam internet berlangganan khusus untuk kami di lingkungan kampus. Nah, sudah pada akhir ini ya kesimpulan bahwa pada era milenial, baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik, sudah diharuskan untuk menguasai teknologi digital. Karena teknologi digital ini memiliki berbagai fungsi yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, seperti memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, memotivasi siswa, menyajikan informasi, kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan siswa, melaksanakan latihan dan ulangan, menguatkan belajar, dan memberikan pengalaman simulasi. Baik, demikianlah Mbak Moderator dan juga teman-teman apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya akhiri dengan Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Dr. Anak Agung Sri Mahyuni. Terima kasih atas paparannya. Dan selanjutnya kita beralih kepada Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM. Beliau adalah professional business coach dan materi yang akan diberikan adalah keamanan digital. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rupiana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak, udah banyak yang tunggu juga nih materinya keamanan digital. Silahkan, Pak. 20 menit waktunya ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Saya izin share screen ya. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada semua peserta webinar pada sore hari ini dari Kabupaten Nia Selatan, khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya ya. Kita berjumpa di webinar kali ini yang sudah diselenggarakan oleh Kominfo bersama saya berkreasi tentunya, dan tadi sudah dibuka oleh Mbak Rupiana selaku moderator dan juga ada Ibu Sri Mahyuni sebagai pembicara pertama. Juga saya ingin menyapa kepada Bapak Yusuf Sagoto dan Bapak
Pangurabahan Nasution. Mohon maaf jika saya salah dalam menyebutkan nama Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga tadi ada key opinion leader kita yang sudah begitu bersemangat, yang sudah mempunyai bisnis secara online, ya, sudah memanfaatkan ruang digital dengan sangat positif. Bagus banget Mbak Nina, ya, tadi udah bercerita tentang punya online shop di ruang digital kita, sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan materi pentingnya internet sehat bagi anak. Jadi internet sudah sekarang itu mencakup dari mulai semua kalangan yang ada di semua kalangan umur yang ada di masyarakat kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Prayudi Widianto. Saya lahir di Makassar. Pendidikan terakhir sebagai Magister Manajemen jurusan Marketing. Sehari-hari saya sebagai coach mentor di beberapa perusahaan dan juga bekerja di satu perusahaan sebagai project manager di perusahaan IT company. Kemudian tentunya juga saya memanfaatkan ruang digital ini dengan positif, dengan mempunyai juga toko online di fiverr.com, dan saya juga mempunyai satu toko online juga di Tokopedia. Kemudian saya sendiri adalah juga Certified Professional Coach dan Business Coach, memiliki sertifikasi BNSP untuk manajemen sumber daya manusia dan pendamping mentor sikap UMKM. Begitu kira-kira perkenalan diri saya. Saya masuk ke dalam materi siang hari ini. Nah, saya awali dengan perkembangan internet karena semuanya ini kita bertemu pada siang hari ini di forum ini karena perkembangan internet yang sudah begitu masif yang kita rasakan, sehingga memudahkan kita untuk saling bertatap muka meskipun tidak dalam satu lokasi tetapi di banyak lokasi. Mudah-mudahan seluruh Indonesia hadir di kesempatan sore hari ini. Nah, perkembangan internet ini sendiri saya merasakan mulai tahun 90-an, dan saya merasa bahwa 10 tahun terakhir ini internet itu begitu masif perkembangannya dan begitu hebat, dan semua tahun-tahun 2003 itu ada Facebook yang begitu marak kita banyak menggunakan gitu. Kemudian kita melihat video-video di YouTube. Kemudian ada Twitter yang kemudian banyak digunakan untuk hal-hal yang saling bertentangan, ya. Jadi saya jarang sekali juga melihat Twitter karena isinya adalah saling makian dan hujatan-hujatan di situ. Jadi tapi itulah perkembangan daripada internet itu. Nah, kemudian di tahun 2020 kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana adanya pandemi COVID-19, ya, memaksa kita makin masuk ke dalam dunia internet yang suka tidak suka atau mau tidak mau kita harus masuk ke situ karena adanya social distancing, kita tidak boleh bertemu, kemudian ada protokol kesehatan, sehingga sarana yang paling bagus untuk kita tetap menjalin silaturahmi itu adalah dengan menggunakan media online, utamanya yang berada di backbone internet, gitu, ya. Jadi itulah yang membuat kita hari ini hadir dan bertemu di dalam forum ini. Jadi seperti tadi Ibu Sri Mahyuni katakan bahwa ada sisi-sisi pandemi itu yang negatif, tetapi juga ada sisi-sisi positif di mana kita diminta untuk melakukan percepatan penggunaan internet dengan masif itu pada saat sekarang ini. Nah, tentunya hal ini, perkembangan internet ini menimbulkan hal-hal yang positif dan negatif, seperti pisau bermata dua. Nah,
kita tentunya tidak ingin hal-hal negatif itu banyak masuk ke dalam ruang-ruang digital kita, khususnya lagi terhadap anak-anak kita gitu. Jadi kita harus bagaimana memulai atau berkenalan internet itu, memperkenalkan internet kepada anak-anak kita itu secara sehat dan juga baik gitu. Sehingga ini ada satu moto yang saya senang sekali, internet sehat bikin hebat. Jadi kita harus memperkenalkan ini kepada anak-anak, juga tentunya juga kepada kita semua, juga berkenalan bahwa kita menggunakan internet dengan sehat, itu akan membuat kita menjadi hebat. Karena pemanfaatan internet itu sudah mengubah begitu banyak pola hidup kita, budaya kita semua, seperti belajar, bekerja, berbelanja, berkomunikasi, banyak sekarang menggunakan internet, sehingga itu yang memaksa kita untuk selalu menggunakan internet itu dengan baik, memanfaatkannya itu untuk hal-hal yang positif. Jadi kita mendapatkan juga hal-hal baik yang dari internet itu sendiri. Nah, bagaimana kita mewujudkan internet sehat itu sendiri? Pertama adalah kita juga harus mempunyai keamanan berinternet, utamanya bagi anak-anak kita. Hari ini tentunya banyak Bapak, Ibu, guru, dan adik-adik semua yang mudah-mudahan hadir di dalam forum ini. Nah, kita harus sama-sama, tidak hanya orang tua atau Pak Guru atau Bu Guru yang harus belajar tentang internet, tapi anak-anak juga harus menyadari bahwa internet itu berinternet itu harus aman sehingga semua orang akan mendapatkan hal yang positif. Nah, bagaimana supaya internet itu aman, utamanya untuk anak-anak? Buat aturan mengenai akses internet. Nah, kita harus membatasi penggunaan internet ini kepada anak-anak kita. Gitu. Bagaimana caranya? Memang di dunia berinternet atau di aplikasi itu sudah tersedia. Ada yang namanya aplikasi Family Link yang menyediakan fitur untuk mengawasi waktu penggunaan perangkat dan internet pada anak-anak gitu. Nah, dia akan memutus pada jam-jam tertentu penggunaan internet itu, sehingga internet tidak bisa digunakan oleh anak-anak. Tetapi kadang-kadang namanya juga aplikasi ya, aplikasi itu juga bisa istilahnya bocor atau ada hal-hal yang tidak juga bisa terkontrol semua gitu. Nah, peranan kita selaku orang tua, kemudian guru dan Bapak Guru perlu mensosialisasikan bagaimana internet itu yang sehat. Misalnya menjauhi hal-hal yang bersifat kebencian gitu ya, kemudian pornografi atau kekerasan dan lain-lain yang tidak cocok untuk anak-anak gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya Safe Search, itu yang memblokir situs-situs orang dewasa, dan Bapak dan Ibu guru serta orang tua bisa menggunakannya untuk memblokir konten-konten yang mempunyai muatan kekerasan dan hal-hal yang tidak sesuai untuk kebutuhan anak-anak kita gitu. Tetapi sekali lagi bahwa yang paling pengawasan yang paling penting buat anak-anak kita adalah pengawasan dari orang tua. Mesin hanya bisa membantu kita, tetapi kita perlu melakukan pendekatan, berkomunikasi dengan anak-anak sehingga anak-anak bisa mengerti apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Kemudian kita juga membantu anak menemukan konten-konten yang menarik dan mendidik yang tepat gitu. Jadi kita melihat, kita tentu tahu anak-anak kita ini umur berapa, kemudian konten-konten apa yang bisa dia masukin, kemudian juga kita mengatur di mana Google Play Store
atau di aplikasi yang lain yang dapat diunduh aplikasi-aplikasinya hanya aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan umurnya. Jangan banyak aplikasi-aplikasi yang penuh dengan kebencian, kekerasan, yang berantem, yang tembak-tembakan. Itu akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sadis dan bisa jiwanya menjadi jiwa pemarah dan akhirnya sering berantem dan lain-lain, sehingga itu tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari penggunaan internet itu sendiri. Kemudian kita memanfaatkan platform internet yang khusus untuk anak-anak. Misalnya platform penyedia video YouTube ya, dia sudah punya yang namanya YouTube Kids. Semua konten di dalamnya sudah dilihat, dikurasi ya, artinya sudah dicek oleh mereka, sudah difilter mana konten yang untuk orang dewasa dan mana konten untuk anak-anak, sehingga anak-anak kita tidak tersesat dalam mencari bahan-bahan yang mungkin diperlukan untuk sekolahnya di dalam pelajarannya, dan bisa terjaga materi-materi yang dicari. Kemudian pastinya biar bagaimanapun juga peran orang tua turut serta berperan aktif mendampingi anak-anak selama memegang gawai. Jadi usahakanlah anak-anak itu memegang gawai di dalam pengawasan dari orang tua, sehingga itu akan diketahuan jika mereka mengakses hal-hal yang tidak diperbolehkan atau yang tidak sesuai dengan umur mereka. Dan buatlah kesepakatan kapan waktu-waktu mereka itu bisa menggunakan internet. Dan sebagai umat Muslim di sini tentunya kita mempunyai waktu-waktu untuk sholat gitu ya, 5 kali sehari semalam. Harus kita tetap memberikan kepada mereka pengertian bahwa ada waktu-waktu yang harus mereka berhenti untuk mengakses internet dan mereka harus sholat gitu. Tentunya juga kepada pemeluk agama lain yang ada waktu-waktu tertentu dia yang juga harus melakukan ibadahnya, sehingga tidak terganggu karena akses ke dalam dunia internetnya. Kemudian juga kita harus mengajarkan etika berinternet yang sehat kepada anak-anak kita, dan juga tentunya sebelum kita ajarkan kepada diri kita sendiri juga untuk selalu beretika ketika kita berada di ruang-ruang internet, karena meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi tetap bahwa yang kita hadapi di seberang sana itu adalah manusia juga. Jadi faktor-faktor etika seperti yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, seperti memberikan salam gitu ya, mengucapkan terima kasih, menggunakan kata-kata yang baik, itu harus dilakukan di dunia internet. Nah, gunakanlah kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadi ketersinggungan. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang orang lain menjadi tersinggung dan marah, jadi akan menimbulkan perselisihan yang tidak perlu kita timbulkan, dan itu akan menjadikan hal-hal ini menjadi tidak efektif di dalam penggunaan internet. Kemudian kita juga sebagai orang tua dan juga mengajarkan nanti kepada anak-anak, jangan memberikan informasi yang belum valid. Jika ada informasi yang belum valid, tidak perlu di-sharing dulu, kita harus cek, kita harus lihat dulu kepentingannya untuk men-share berita-berita tersebut, sehingga tidak merusak kondisi di mana sekarang juga ada undang-undang ITE yang bisa dikenakan kepada orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong gitu. Kemudian sudah saya bahas tadi, perhatikan kata-kata yang ditulis ya, kata-kata yang ditulis itu harus yang baik dan tidak menimbulkan
pertentangan. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara, kebencian ya, suku, agama, ras, antar golongan, dan menimbulkan kebencian, permusuhan, pornografi, bullying, atau yang mengajak berantem, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan buat orang lain. Nah, ketika kita memberikan data-data pribadi, kita harus tahu benar siapa yang akan kita berikan data-data pribadi itu atau privacy itu. Apakah memang benar-benar data-data itu akan di-keep atau dijaga kerahasiaannya, atau bisa saja data-data kita itu bisa dijual, apalagi data-data anak-anak ya, foto-foto mereka itu kalau tidak perlu kita nggak usah untuk menyebarkan foto-foto anak-anak kita kemana-mana gitu. Jangan memberikan hal pribadi yang hanya kita saja yang boleh tahu gitu. Jadi ini juga termasuk dalam data-data pribadi, sehingga kita tidak perlu memberikan terlalu banyak informasi di dalam ruang digital kita atau pada saat kita berinternet. Hati-hati menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital itu di banyak pemikiran orang itu seperti Anda berteriak atau marah-marah. Ya, Bapak mohon izin. Ya. Waktu Anda 5 menit lagi, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kemudian meminta maaf ya ketika melakukan, kita harus mengajarkan anak-anak juga untuk mau meminta maaf ketika dia membuat kesalahan gitu. Pada saat salah dalam memposting, ya dia harus mempunyai kebesaran hati untuk meminta maaf. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi yang tepat dan terbaharui juga perlu kita sharing kepada anak-anak kita, sehingga tidak salah dalam mendownload aplikasi yang diperlukan. Tadi aplikasi-aplikasi itu banyak tadi yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mahyuni. Tentunya kita hanya mendownload aplikasi yang diperlukan. Biasanya di Play Store itu banyak yang mirip dengan aplikasi yang kita perlukan, dan kita perlu cermat dalam mendownload mana aplikasi yang benar-benar yang aslinya gitu ya. Pastikan nama dan lokasi pada saat mengunduh aplikasi itu adalah resmi dari providernya. Jadi jangan sampai kita tersesat, kita mau mendownload misalnya Instagram, tetapi ada aplikasi lain yang namanya Instagram Plus gitu ya. Nah, itu bisa kita salah dalam mendownloadnya itu, sehingga data kita bisa diambil orang gitu loh. Carilah referensi dari banyaknya aplikasi yang disediakan, mana yang paling banyak digunakan orang, serta membaca ulasan pengguna lainnya. Jadi ada di situ bintang dan komen-komen, itu juga perlu Anda cermati, baca, dan apakah memang benar itu aplikasi yang Anda perlukan. Kemudian melakukan updating dari aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan kestabilan sistem. Jadi setiap aplikator atau pembuat aplikasi itu mereka selalu memperbaharui sistemnya supaya makin baik. Nah, kita perlu mendownload supaya kita dapat sistemnya itu makin baik, fitur-fiturnya mungkin juga akan bertambah gitu. Perbaikan kualitas mungkin jadi lebih cepat dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, keamanannya juga makin lama akan makin baik, sehingga data-data kita menjadi lebih aman. Dan tentunya zaman ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Kita harus tetap membuat mindset kita, jangan saya seperti tadi Ibu Sri Mahyuni katakan, usia saya sudah tua, saya tidak bisa lagi mengikuti internet yang sekarang ini. Kita jangan membelenggu pikiran kita yang seperti itu. Kita harus buka pikiran kita bahwa meskipun kita tua, tapi kita masih mampu untuk belajar, kita masih mampu untuk berbuat. Kita bisa pelajari semua, karena makin lama aplikasi-aplikasi dan hardware itu atau gawai-gawai itu makin mudah untuk
dioperasikan begitu. Mungkin waktunya terlalu singkat. Jika ada yang ingin ngobrol lebih jauh, Anda bisa capture nomor saya dan Instagram saya, nanti kita bisa kontak lebih lanjut di luar forum ini. Terima kasih. Itulah presentasi untuk materi saya pada sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rupiana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prayudi Widianto sudah memberikan paparan atau materi keamanan digital. Baik, untuk peserta webinar, jangan lupa untuk melayangkan pertanyaan di kolom chat webinar dengan format nama, nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Imaninya jangan lupa dicantumkan ya. Nomor yang diberikan ini harus valid dan juga terintegrasi dengan e-wallet. Ingat ya, untuk jenis imaninya itu ada OVO, GoPay, dan link aja. Baik, selanjutnya selamat sore kepada yang terhormat Bapak Yusuf Zagoto, SSIMM. Beliau adalah Ketua IGI Nia Selatan dan Kepala SMKKR Teluk Dalam. Materi yang akan diberikan adalah budaya digital. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Dengar suara saya? Selamat sore, Pak. Dengar suara saya? Selamat sore. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Oke, silakan Pak dengan materi hari ini budaya digital. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama kami Yusuf Zagoto, Kepala SMK PNKP Teluk Dalam dan sekaligus sebagai Ketua IGI Nia Selatan. Kami sapa dari Nias dulu, Yahoo. Sapaan kami ini ciri khas Nia Selatan, kalau kami sampaikan Yahoo maka dijawab Yahoo ya. Yahoo. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan buat kami menyampaikan materi dan sedikit berbeda tampilan kami. Kalau judulnya tadi saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring, sebenarnya kegiatan daring di sekolah-sekolah karena kami adalah praktis pendidikan sudah sering kami laksanakan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Namun merdeka belajar daring ini tidaklah semuanya bisa menikmati dengan baik oleh seluruh guru-guru maupun siswa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak meratanya peserta didik itu terampil baik guru maupun siswa. Saya memulai dari daring tidak menyenangkan bila guru dan peserta didik. Ini ada 4 poin. Di tempat kami di Nia Selatan ini masalah yang urgensi. Dan bahkan di sekolah saya. 4 poin ini yang merupakan pergumulan besar sehingga proses belajar mengajar baik itu daring maupun luring tak terlepas dari yang 4 poin ini. Yang pertama, tak punya alat. Sebagian ada siswa yang tidak punya HP. Tidak semua peserta didik. Bahkan laptop untuk guru-guru tidak semua punya. Sehingga kegiatan daring itu total sama sekali. Lagi daring, Pak. Yang kedua, ada alat tetapi tak punya paket. Itulah yang dialami oleh siswa. Ada alat berupa HP, tetapi paketnya tidak ada. Bagaimana mau menyenangkan yang namanya daring? Bahkan di tempat saya, yang ketiga, paket internetnya jaringannya lelet. Saya lihat peserta kita di sini hampir 200 orang. Tapi seyogianya bisa lebih kalau seandainya stabil yang namanya jaringan. Khusus di Nia Selatan, daerah-daerah terjauh itu mungkin jaringannya kurang kuat. Sehingga jumlah peserta setiap event ataupun setiap kegiatan daring itu sendiri, kita bisa harapkan 50% ke bawah pesertanya. Dan yang paling parah Bapak Ibu, ada jaringan internet tapi tak bisa daring. Nah ini dia. Inilah
keempat poin inilah yang merupakan penyebab utama kenapa kegiatan daring khusus proses belajar mengajar di tingkat menengah, atas dan bawah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun dalam hal ini, apapun yang dihadapi, tetap kita lanjutkan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kapan daring itu menyenangkan bagi guru dan peserta didik? Ada 4 poin, Bapak Ibu. Bila dia punya HP, laptop, pasti dia senang. Bahkan sekarang anak-anak, siswa-siswi yang punya HP, betapa gembiranya mereka bila mereka punya alat untuk mengikuti kegiatan. Punya paket internet, jaringan internetnya bagus. Demikian juga bisa daring. Hari ini kita bisa laksanakan kegiatan ini karena 4 poin ini. Tetapi yang poin pertama tadi yang di atas tadi mereka tidak menyenangkan, bagaimana? Apakah bisa terlaksana atau tidak? Saya kira ini adalah satu pemikiran kita. Ini kesempatan untuk keluhan juga, mudah-mudahan didengar oleh Kominfo. Guru-guru di Nusa Selatan tidak semua punya peralatan laptop. Mereka hanya dengan modal HP menyebarkan informasi kegiatan pembelajaran dalam bentuk WA, dalam bentuk potret saja mereka kirim kepada anak-anak. Bagaimana kualitas yang mereka dapatkan, yang kita hadapkan mereka? Tentu sangat jauh. Ini satu permasalahan yang otentik karena kami adalah praktisi pendidikan yang tak percis permasalahan yang berada di Nusa Selatan ini. Tidak semua guru-guru punya alat laptop ini. Tidak. Mereka hanya punya HP saja. Nah, ini satu tantangan bagi kami. Bagaimana solusi ke depan agar sukses yang namanya menyenangkan kegiatan daring ini. Bapak Ibu yang kami hormati, serta semua, guru dan peserta didik itu bisa daring. Penyebabnya ini, dia harus memahami dan menguasai teknologi. Wajib, artinya kita yang sudah ikut webinar ini sudah menguasai. Bisa mengoperasikan WA, Telegram, SMS, FB. Yang ketiga, punya akun. Nah, titik berat kami di sini adalah akun Belajar ID. Yang kebetulan Dinas Pendidikan, Kementerian Dinas Pendidikan sudah menyebarkan yang namanya akun Belajar ID yang diperuntukkan kepada guru, kepada siswa, dan tenaga kependidikan. Akun Belajar ini memang sama saja dengan akun-akun lain, tetapi kesempatan ini juga saya ingin sosialisasi buat kita semua bahwa Kementerian Pendidikan secara gratis membuat akun belajar kepada peserta didik yang bisa kita akses atau kita bisa dapatkan melalui Dapodik. Sehingga kita harapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru beserta para pelajar boleh meminta akun belajar ini kepada operator ataupun kepada kepala sekolah. Tentu kita bertanya, apa sih keunggulan daripada akun belajar ini? Tentu ada. Akun belajar yang diberikan oleh pemerintah ini mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa. Dan saya sendiri menggunakan sampai hari ini. Akun belajar ini akun yang terintegrasi dengan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Dan di sana kita bisa menggunakan akun ini dengan fasilitas-fasilitas yang sama persis dengan Gmail akun-akun yang lain. Selanjutnya, akun belajar ini sering kami gunakan di sekolah dengan fitur yang namanya Google Meet. Kecepatan untuk mengakses Google Meet dengan Zoom Meeting sedikit berbeda. Lebih nyaman
Ya, saya bukan promosi, tapi dari pengalaman selama 3 minggu terakhir kami gunakan akun belajar, itu lebih nyaman dan lebih enak, dan bahkan lebih ringan untuk Google Meet dengan Zoom Meeting. Dan yang paling hebatnya lagi, secara gratis diberikan ini, kuota untuk penyimpanan data. Ya, kuota untuk penyimpanan data pada akun belajar ini adalah tak terbatas, unlimited. Ya, unlimited. Tidak ada pembatasan ukuran. Ya, kalau kita mungkin gunakan Gmail selama ini mungkin hanya 15 GB. Tapi kalau kita sudah punya akun belajar, kita punya bank data atau kita punya ruang penyimpanan data yang tak terbatas. Saya sendiri sudah buktikan penyimpanan data sudah sampai 35 GB saya punya masukkan data di akun ini. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak atau siswa kami, ya silakan nantinya bisa berhubungan ataupun bisa berkomunikasi kepada operator masing-masing sekolah untuk mengambil akun itu dan mengaktifasinya. Dan ini perlu bagi kita. Karena semua kegiatan pembelajaran secara daring ataupun online ini akan lebih terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Makanya akun belajar ini sangat kita harapkan kepada peserta yang hadir pada saat ini betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Ya, terus terang pengalaman kami di sekolah saya sudah saya sebarkan akun belajar itu baik kepada Bapak Ibu guru maupun kepada siswa, dan sangat luar biasa hasilnya. Sangat luar biasa hasilnya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada akun belajar tadi ada yang bisa kita kelola di sana. Ya, pada akun belajar tadi kita bisa kelola beberapa fitur-fitur ataupun beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan bersama. Dan ini yang belum kita kuasai, baik itu pihak guru maupun kepada pihak siswa. Ya, ini yang pertama adalah Google Drive. Di Google Drive itu ada penyimpanan data yang saya ceritakan tadi. Ya, khusus kita teman-teman Bapak Ibu guru, tentu beberapa materi-materi mata pelajaran yang kita buat atau kita download, kita bisa simpan di Google Drive ini. Kapan dan waktunya kita butuhkan, tinggal kita ambil. Ya, kita tidak perlu lagi capek-capek menyimpan di hard disk. Kita tidak capek-capek lagi menyimpan di flash disk. Cukup kita simpan di Google Drive. Dan bahkan yang kasihan kami selama ini siswa-siswi yang belajar dengan menggunakan HP, ya, dengan menggunakan HP, materi-materinya itu yang di-share oleh Bapak Ibu guru tentu akan tersimpan di memori HP-nya, dan pada saat tertentu akan penuh. Pada saat tertentu tidak bisa lagi kita gunakan karena sudah full memorinya. Maka pada kesempatan ini dengan akun Belajar ID, silakan menyimpan semua materi-materi pembelajaran, baik dalam bentuk gambar, baik dalam bentuk video, dalam bentuk apa saja, kita bisa simpan di Google Drive. Ya, kita tidak usah ragu bahwa di Google Drive itu akan dicuri orang atau hilang atau dimakan virus. Tidak. Di sana aman. Ya, di sana aman penyimpanannya dan kapan dan di mana saja. Bahkan dokumen-dokumen kita, misalnya dokumen-dokumen penting berupa hasil scanner ijazah kita, hasil scanner SK kita, hasil scanner foto KTP kita tinggal simpan di Google Drive. Ya, ada satu pengalaman saya kemarin itu, saya pergi ke suatu tempat itu diminta KTP dan saya tidak bawa KTP kebetulan. Saya tinggal buka Google Drive saya download, saya buka, ya ini KTP saya, ini nomornya. Jadi di situ betul-betul kita tidak panik kalau mereka meminta sesuatu sama kita tinggal mengaksesnya di Google Drive ini. Ini pengalaman ya. Bahkan kalau diminta misalnya kartu keluarga misalnya, kartu keluarga.
Nggak mungkinlah setiap hari kita bawa di dompet kita atau di tas kita. Tetapi dengan kita simpan di Google Drive, pada saat diminta kartu keluarga kita tinggal ambil di Google Drive itu. Itulah salah satu keuntungan kepada kita semua, khususnya pelajar agar memaksimalkan yang namanya Google Drive ini. Jadi semua yang di-download, semua yang diambil dari materi-materi Bapak Ibu guru, ya silakan simpan di sana. Sehingga HP-nya aman, tidak lagi lelet atau tidak lagi hang misalnya. Demikian juga Google Foto, ya. Google Foto di sana ada fasilitas penyimpanan foto. Mau berapa saja foto-foto kamu, dokumen-dokumen silakan simpan di sana. Tidak begitu ribet, ya, tidak begitu ribet. Demikian juga Google Meet. Nah, Google Meet ini yang sering kami gunakan di sekolah kami sekarang ini lagi senang-senangnya kami menggunakan Google Meet. Yang selama ini mungkin Zoom meeting, tetapi Google Meet ini sedikit ringan, apalagi untuk gabung kepada hostnya atau yang pengundangnya itu cepat sekali, tidak lambat ya. Jadi kami juga memperkenalkan ya Google Meet ini adalah salah satu alternatif daripada Zoom meeting ya. Karena Zoom meeting itu memang sudah sering kita gunakan, tetapi kalau kita gunakan Google Meet itu karena satu kesatuan dia dengan akun belajar tadi, alangkah baiknya kita gunakan yang namanya Zoom meeting. Demikian juga Google Jamboard ya, untuk papan tulis itu, Google Docs ya, Google Docs. Ini Google Docs ini kalau para Bapak Ibu guru membuat teks ya, alangkah baiknya di Google Docs itu lebih bagus karena ada satu fitur di sana dia mengetik sendiri ya. Apalagi kalau kita membuat soal, kita tidak perlu capek-capek mengetik beberapa lembar, kita tinggal sebut saja atau kita eja saja, maka dia akan mengetik sendiri ya. Demikian juga Google Site, Google Calendar, dan Google Calendar. Biar menyenangkan kegiatan daring, khusus kami Bapak Ibu guru ini, karena hampir setiap hari kami bergelut membuat satu kegiatan daring mulai dari jam 8 sampai jam 13, maka ada tips-tips ya. Yang pertama, kita membuka ruang Zoom itu ya biar lebih semarak. Seperti tadi ya dibuat lagu-lagu ya, menampilkan lagu-lagu pembangkit semangat sambil menunggu peserta didik dan bergabung. Ya, jadi jangan asal kita memberikan atau membuka ruang Zoom itu dan kita sakung. Akhirnya peserta yang ikut gabung sepertinya menganggap bahwa tidak jadi kegiatan kita atau menganggap belum waktunya. Tapi kalau kita bunyikan sesuatu sehingga mereka tertarik untuk bergabung. Berikan salam, berikan motivasi. Dan yang paling utama Bapak Ibu, sampaikan materi dengan baik, dan setelah itu materi itu di-share, daftar hadir dan tugas serta kuis. Nah, inilah materi tadi dan daftar hadir serta kuis itu akan disimpan siswa. Maka kami rekomendasikan ya disimpanlah di Google Drive. Dan yang terakhir Bapak Ibu, manfaat pentingnya kegiatan daring oleh guru dan siswa. Yang pertama, sumber belajar yang sangat luas yang diperoleh secara gratis ya. Apapun yang kita inginkan, sumber belajar kita baik itu tutorial maupun buku-buku referensi sebetulnya sudah tersedia ya, sudah tersedia difasilitasi oleh internet. Tinggal kita mengambilnya dan menyaringnya tadi ya. Tinggal kita mengambil dan menyaringnya. Yang kedua, tak terbatas waktu dan kapan dan di mana saja. Yang ketiga, biaya operasional sekolah berkurang. Dan ini memang terbukti, Bapak Ibu. Ya. Ini pengalaman di sekolah kami. Kalau selama ini tatap muka, biaya operasionalnya itu dibandingkan dengan
kegiatan daring itu jauh berbeda. Nilai kegiatan maupun pengeluarannya sangat jauh berbeda. Ya. Bahkan saya ambil contoh saja kalau kita mau melaksanakan kegiatan penilaian akhir sekolah PAS. Dengan model daring online, dengan Google Formulir, biaya penggandaan soal dengan online itu sangat jauh berbeda, Bapak Ibu. Satu mata pelajaran kalau kita print out dan kita cetak, itu satu orang bisa sampai 5 lembar. Kali sekian siswa, kali berapa rupiah. Tetapi dengan kegiatan daring, dengan kegiatan Google Formulir, besar nilai yang kita keluarkan itu sangat jauh berbeda sekali. Dan bahkan kecepatan untuk mengolah data, kecepatan untuk memperoleh nilai siswa, tidak menunggu lama. Pada saat siswa mengklik finish, maka nilainya sudah keluar. Nah, ini sebenarnya salah satu manfaat yang sangat besar sekali ya buat pihak sekolah, ya. Buat pihak sekolah bahwa operasional kegiatan daring ini dibandingkan dengan tatap muka, ya bukan kita tidak mau tatap muka, tetapi dalam sudut pandang bahwa pengeluaran dari kegiatan daring dan tatap muka itu sangat jelas berbeda. Dan bahkan kejujuran penilaian yang diperoleh seorang siswa itu betul-betul terjamin, ya, terjamin. Kalau selama ini dengan kertas, ya mungkin ada sedikit kesilapan-kesilapan, ya, pada saat menulis misalnya, menulis angkanya nilainya 8 ditulis 6, saya bisa saja. Tetapi dengan menggunakan Google Formulir, angka 8 tidak akan berubah dengan angka 6. Ya. Dan itu satu penilaian. Dan bahkan kejujuran anak untuk menyontek misalnya, menyontek atau membuka buku, itu sangat minim sekali dengan Google Formulir karena dibatasi waktu. Ya, kita bisa batasi waktu dan soalnya bisa kita acak. Tentu kesempatan untuk bekerja sama oleh siswa kita tidak akan terjadi di sana dengan penyetelan-penyetelan pengaturan-pengaturan. Nah, itu sebenarnya manfaat dalam sisi pentingnya kegiatan daring ini. Ya. Ini juga hemat dan ringkas. Semua ini keberuntungan kalau seandainya kita desain, kita ramu dan kita jamu dia dalam satu bentuk yang menyenangkan sehingga ada dampaknya bagi kita semua. Jadi inilah sebagai materi kami, pengalaman-pengalaman kami di sekolah maupun di dunia selatan, bahwa menyenangkan daring ini bila seandainya semua infrastruktur itu sendiri tersedia. Ya. Tetapi celakanya bila seandainya infrastruktur itu tidak tersedia, ya misalnya paket siswa saja tidak ada, maka kegiatan daring itu sendiri tidak bisa jalan, ya. Dan pesan kami tadi, ya kalau boleh guru-guru yang ada di Nia Selatan ini ya difasilitasi lah kalau boleh, ya. Biarlah guru-guru, teman-teman guru merdeka belajar, mereka merdeka untuk daring bila seandainya mereka punya laptop setiap Bapak Ibu guru. Selama ini guru-guru saya. Ya, Bapak mohon izin. Ya. Waktu Anda 5 menit lagi, silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih Bu. Ya, guru-guru saya selama ini ya sebagian punya laptop, tetapi sebagian hanya pinjaman di sekolah. Ya, ini bagaimana mau merdeka mereka memberikan yang terbaik kepada siswa bila seandainya peralatan yang mereka punya itu tidak ada. Dan memang itu dia keberadaan guru, ya, namanya guru. Baik lain dengan guru-guru yang mungkin sudah sertifikasi atau sudah pegawai negeri, tapi kalau guru-guru swasta, guru-guru yang ya tentu fasilitas-fasilitas itu. Nah, di samping itu ada satu penekanan juga khusus Bapak Ibu kepala sekolah ini, kegiatan daring ini bisa berjalan dengan baik bila seandainya ada satu pelatihan, ya, diberikan pelatihan khusus, ya, diberikan pelatihan khusus kepada Bapak Ibu guru yang belum menguasai
belum cakap menguasai yang namanya teknologi kegiatan daring ini. Tidak salah kita adakan satu pelatihan memberikan gambaran, metode dan cara-cara ya. Karena ini kalau ini tidak kita laksanakan, bagaimana terjadi hal ini bisa lancar atau tidak ya? Ini pengalaman. Bahkan saya mau mengatakan sekarang kegiatan daring ada asumsi Bapak Ibu, ada asumsi ini khusus dunia selatan ya kan. Kalau yang namanya PPKM ini dibatasi, ada namanya kegiatan pembatasan larangan untuk belajar di sekolah, itu merdeka belajarnya tidak, mereka menganggap merdeka belajar tidak belajar, bahkan dianggap libur. Ya, tidak ada daring, tidak ada luring, gurunya dan siswanya menganggap bahwa ini libur. Ada di tempat kami di Nia Selatan itu ada. Saya tidak mau mengatakan yang apa, kenyataan. Dengan kegiatan ini, ada pembatasan dan larangan sekolah, ada sebagian asumsi dan sekolah-sekolah yang mati total, tidak ada kegiatan satu, karena itu tadi infrastrukturnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya belum siap. Nah, tidak semua ya, tidak semua, tetapi ada. Bahkan mereka bersyukur bahwa dengan adanya kegiatan daring ini, ya kita libur terus. Nah, ini bahaya kan? Kita libur terus. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang perlu kita sikapi ya pada forum ini ya, kita coba diskusi bersama bagaimana menyingkapi ini, menganggap bahwa masa daring ini untuk merdekanya belajar sebagian ada yang tidak menikmati ya. Ada yang tidak menikmati. Jadi itu sajalah materi kami, penyampaian kami. Perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, terutama bahasa kami yang tidak tepat, mohon kiranya untuk dimaafkan. Demikian. Ya, terima kasih untuk Bapak Yusuf Zagoto SSIMM sudah memberikan materi budaya digital. Dan baik untuk para peserta webinar, dimohon untuk tidak beranjak dulu dari ruang Zoom ya, karena nanti kami akan memilih 10 penanya terbaik dan terpilih, 4 akan bertanya langsung dan 6 lagi akan kami informasikan atau kami umumkan di akhir sesi. Semoga saja hari ini Anda beruntung, jadi nggak boleh atau nggak usah kemana-mana dulu ya, tetap di ruang Zoom untuk mendapatkan imani dari Kominfo. Baik, selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Pangurabahan Nasution MPD, beliau adalah pemerhati pendidikan dan penggiat literasi. Materi yang akan diberikan adalah etika digital. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Haji Pangurabahan Nasution. Dengar saya Pak? Sudah dengar saya? Bapak mendengar saya? Saya belum. Dengar Ibu. Oke. Sehat ya Pak ya, semangat ya Pak ya. Ya, semangat Bu. Waktu yang kami berikan 20 menit dari sekarang, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Rupiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita sampaikan pada kesempatan ini kita mengikuti acara pembelajaran yang mana saya kebetulan Dr. Andes Haji Pangurabahan Nasution sebagai pemerhati pendidikan atau penggiat literasi membawa langsung judul daripada materi untuk sore hari ini Ibu, yaitu peran guru dan orang tua dalam mensukseskan anak dalam pembelajaran daring atau online di masa pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 oleh Dr. Andes Haji Pangurabahan Nasution. Kalau kita bercerita tentang peran, maka muncul dalam benak kita untuk suatu pertanyaan, pembelajaran terhadap pembelajaran, strategi apa yang harus dilakukan oleh sekolah, guru, dan kepala sekolah agar implementasinya pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan aman, nyaman, mudah, dan tidak memberatkan bagi pihak tertentu. Kemudian yang kedua, peran kepala sekolah, guru, peserta didik, apa peran Kepsek, guru, dan peserta didik pada pembelajaran jarak jauh. 3. Kondisi geografis, sosiologis, sosial, dan ekonomi, apa solusi bagi peserta didik yang berkendala internet dan gaptek. Kemudian pada pembelajaran
strategi apa yang harus dilakukan oleh sekolah, guru, dan kepala sekolah? Sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ istilahnya, kepala sekolah sudah semestinya mengetahui karakteristik para guru dan tenaga pendidikan, serta orang tua peserta didik dalam penguasaan TIK. Intisari dari pendekatan pengembangan pembelajaran daring maupun luring adalah apa yang harus dilakukan oleh sekolah agar peserta didik mendapatkan hak-hak pelayanan terbaik. Karakteristik guru dalam pembelajaran daring bisa kita lihat, ada guru yang peduli dan melek TIK. Sebaliknya, ada pula guru yang tidak peduli dan tidak melek TIK. Sudah tidak peduli, tidak juga melek TIK. Itu yang kita dapati karakteristik daripada guru. Kemudian, karakteristik daripada orang tua dalam pembelajaran daring ini, yaitu orang tua yang peduli dan melek TIK. Tentunya sebagai orang tua kita harus peduli kepada si anak, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan teknologi informatika. Sebaliknya, orang tua yang tidak peduli dan tidak melek TIK, ada orang tua tidak mau tahu sama sekali dengan anaknya. Apakah belajar atau tidak, dia nggak peduli sehingga pekerjaannya yang dilanjutkan. Dan kebetulan beliau tidak paham tentang adanya TIK, teknologi informatika. Peran kepala sekolah, apa peran kepala sekolah pada pembelajaran jarak jauh? Tentunya, kepala sekolah menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama PJJ. Menentukan sistem pembelajaran, menyediakan sumber belajar baru yang menarik bagi peserta didik, guru dan orang tua, dan melakukan pembinaan serta pemantauan segala guru. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru, komite sekolah, orang tua dalam hal penyediaan sumber belajar baru yang dipandang penting dan dibutuhkan bagi peserta didik. Kepala sekolah sudah semestinya mendorong guru dan orang tua untuk mendesain pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, membuat rencana berkelanjutan pembelajaran. Peran pendidik, seorang pendidik, apa peran pendidik pada pembelajaran jarak jauh? Peran guru di sini, pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring, maupun kombinasi, keduanya sesuai dengan kondisi dan tersedianya sarana pembelajaran. Proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media seperti buku, modul bahan ajar dari lingkungan sekitar, menggunakan media televisi, dan menggunakan radio. Kemudian, kondisi geografis, sosiologis, sosial, dan ekonomi. Apa strategi pembelajaran yang sesuai? Kita tahu, Bapak Ibu, strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang seperti apa yang sesuai, tentunya kita berpikir. Untuk itu, maka kita buat blended learning. Kepala sekolah sudah sepatutnya juga mendorong para guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan strategi yang sudah ada. Model blended learning yaitu merupakan campuran melalui Google Classroom, video conference, WhatsApp, dan lain-lain, mengadakan pergantian ataupun berkolaborasi. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berbagai peran daripada guru, tentu yang kita harapkan adalah hasil belajar si anak. Hasil belajar si anak ini bisa kita tahu dari berbagai faktor-faktor daripada hasil belajar anak itu kita melihat. Bagaimana ini tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2, tapi saya tampilkan IQ. Yang pertama, memang IQ si anak, intelligence quotient si anak memang lumayan. Apabila ini bisa dites oleh orang psikolog bisa paham. Kemudian sekolah. Sekolah, bagaimanakah keberadaan sekolah terhadap si anak? Apakah sekolah yang menyenangkan? Memangnya sekolah ada yang tidak menyenangkan? Ada. Apa yang ada di sekolah itu bagi si anak tidak membuat dia untuk menuju belajar. Kemudian fasilitas. Berikut fasilitas yang ada. Zaman sekarang pada masa daring, adanya laptop, adanya HP,
dan lain-lain sebagainya pada. Kemudian orang tua, tidak semua anak yang punya orang tua itu bisa berhasil belajar. Ada tidak punya orang tua juga bisa berhasil belajar yang baik. Kemudian kesehatan. Bagaimana kesehatan si anak? Ekonomi. Tidak semua orang yang berekonomi bagus berhasil baik dalam pembelajaran. Kemudian partner ataupun teman dekat yang bisa mendukung daripada belajar anak. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal ini di mana si anak tinggal, apakah mendukung kepada si anak untuk belajar. Dan berikutnya, guru. Guru adalah seorang pengajar yang mana anak apakah merasa senang, apakah tidak, apakah mendukung bagi si anak untuk belajar. Guru itu macam-macam karakteristiknya Bapak Ibu. Sarana yang kita harapkan oleh si anak bisa memadai. Dari itulah semuanya emotional question yang muncul sehingga anak bisa dikategorikan berhasil belajar. Oke, Bapak Ibu, singkat saja dalam tampilan saya kali ini. Saya akhiri, di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Pangurbahan Nasution sudah memberikan materi tentang etika digital. Baik, untuk para peserta webinar semuanya, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab dan dimohon untuk Anda yang masih ingin melayangkan pertanyaan di kolom chat webinar dengan format nama, nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa ya. Jangan lupa cantumkan e-money yang Anda gunakan, pastikan nomor yang Anda berikan ini valid dan terintegrasi dengan e-wallet. Sementara untuk jenis e-money yang digunakan, Anda bisa gunakan GoPay, OVO, dan link aja. Baik, langsung saja kita masuki sesi tanya jawab dan pastinya untuk para peserta webinar sudah siap ya. Saya akan menyapa terlebih dahulu penanya pertama. Baik, untuk penanya pertama ini ada Husnul Khotimah. Mbak Husnul Khotimah, pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Sri Wahyuni. Sri Mahyuni, mohon maaf. Kepada Ibu Sri Mahyuni. Oke. Husnul Khotimah, silakan. Silakan untuk bertanya. Ibu Sri sudah siap? Ya, sudah, Mbak. Halo. Iya. Halo, selamat sore Mbak Husnul Khotimah. Mohon on cam ya. Mohon on cam ya Mbak ya, Husnul ya. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih karena sudah diperkenankan. On cam ya, Mbak. Iya. Halo. Iya. Belum kelihatan wajah cantiknya? Wajahnya belum terlihat. Oke, ya gitu. Silakan. Bentar, itu dulu. Halo. Iya. Agak sulit sinyalnya. Oh iya, iya. Oke, siap. Silakan. Untuk yang terhormat Dr. Anak Agung Sri Wahyuni, pertanyaannya banyak sekali kendala yang harus dihadapi pengajar maupun peserta didik ketika pembelajaran online berlangsung. Seperti contohnya, peserta didik ada yang belum mempunyai gadget HP Android, terkendala sinyal di daerah pelosok, kuota paket internet yang relatif mahal, terutama untuk kalangan yang tidak mampu. Pertanyaan saya, bagaimana cara pengajar menanamkan pendidikan karakter serta nilai-nilai pendidikan moral kepada siswa atau siswi ketika proses pembelajaran online berlangsung dengan berbagai kendala tersebut? Kedua, bagaimana agar para peserta didik tetap aktif dan tidak bosan selama pembelajaran online berlangsung yang terus-menerus dihadapi saat pandemi yang terjadi ini? Terima kasih. Baik, salam kenal Mbak Husnul Khotimah. Senang sekali dengan pertanyaannya. Kalau saya dapat simpulkan ya tadi pertanyaannya, yang pertama bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter ya terhadap nilai-nilai pendidikan moral kepada siswa-siswi di saat pembelajaran online berlangsung. Kalau saya, pengalaman saya ini sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen, jadi saya meskipun tidak mengajar mata kuliah
Pancasila atau mungkin pendidikan agama, namun saya biasakan di setiap mahasiswa itu untuk mengawali perkuliahan dengan mengucapkan salam, kemudian dengan mengucapkan terima kasih. Terus kalau minta bantuan kortinya untuk men-share atau untuk membantu pembelajaran saya selalu minta tolong meskipun saya sebagai dosennya seperti itu. Kemudian kalau mungkin ada salah-salah kata, saya selalu mengucapkan minta maaf kepada rekan mahasiswa meskipun dia usianya lebih kecil dibandingkan kita. Jadi itu cara kecilnya. Kemudian juga terkait dengan masalah keterbatasan sarana dan prasarana, kalau di awal-awal kami di Bali memang iya, karena masih agak kaget juga dengan pembelajaran digital ini. Jadi alat, sarana, meskipun punya tapi seadanya. Namun kami di Bali, saya nggak tahu di daerah Nias ya, tapi saya cerita masalah pengalaman saya di sini, seiring dengan perjalanan waktu, sudah 1,5 tahun pandemi, pemerintah kami di Bali sudah menyediakan fasilitas untuk belajar online dari mulai yang namanya, kalau di Bali namanya Banjar ya, kalau di Jawa itu RT RW. Jadi sudah sampai ada di RT RW, jadi di kantor Banjarnya itu atau di kantor RT RW itu kita bisa belajar bersama. Jadi bisa menggunakan fasilitas internet bersama-sama. Jadi istilahnya semacam belajar berkelompok, tapi juga tidak diberikan untuk berkerumun begitu. Kita diberikan waktu untuk belajar bersama. Kemudian ada lagi di kelompok-kelompok masyarakat juga secara relawan sudah menyediakan tempat-tempat yang menyediakan wifi gratis sehingga bisa dimanfaatkan di sana. HP kalau di Bali kami rata-rata sih punya HP semua anak-anaknya. Kemudian untuk masalah sinyal rasanya di sini kami juga nggak masalah. Yang masalah adalah beli kuota. Tapi dengan adanya fasilitas wifi gratis tersebut, masalah ketidakmampuan siswa untuk beli kuota sudah tertanggulangi. Minimal mereka kan HP punya, terus kemudian sinyal ada, masalah orang tuanya yang nggak mampu untuk beli kuota sudah tertanggulangi oleh pemerintah di tempat kami untuk penyediaan wifi gratis. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar siswa atau mahasiswa ini bisa tetap aktif di dalam pembelajaran, karena apa tadi bilangnya? Karena pembelajaran online itu kadang-kadang mereka nggak aktif, ada yang tidur. Kalau saya, pengalaman saya sebagai pengajar itu saya wajibkan untuk on kamera. Kemudian saya juga untuk pelajaran atau mata kuliah umum tidak saya berikan tugas yang ngumpul. Beban juga bagi mereka, nanti kalau mereka tidak punya kuota gimana lagi? Keluar rumah lagi, padahal kita disuruhnya belajar dari rumah. Jadi ketika memberikan perkuliahan, ketika saya absen langsung mereka on cam semua. Jadi paling tidak mereka sudah harus siap ya, harus mandi dulu, dandan cantik dulu. Kemudian pada saat memberikan kuliah saya langsung tunjuk. Jadi siswanya atau mahasiswanya saya langsung tunjuk, sedikit menjelaskan, kemudian saya berikan pertanyaan, saya tunjuk secara acak. Jadi saya tidak suruh mereka bikin tugas dan sebagainya. Jadi itu kerajinan mereka di sana dan kehadiran mereka di sana sudah saya anggap sebagai suatu penilaian gitu. Jadi dari sana kita sebagai guru kan sudah belajar yang namanya ilmu psikologi siswa. Jadi kita bisa tahu anak itu sebetulnya dia pintar, sedang, atau mungkin bodoh seperti itu. Pengalaman itu ya. Terima kasih Mbak Husnul Khotimah. Iya, bagaimana Mbak Husnul Khotimah? Sudah cukup? Penjelasannya, iya, makasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ibu juga terima kasih atas jawabannya. Dan baik, untuk peserta yang sudah bertanya langsung, silakan mengirim ulang nama, nomor handphone, dan e-money yang digunakan ya. Ingat, untuk e-money yang digunakan saat ini GoPay, OVO, dan link aja. Selanjutnya saya menuju ke Desi Prawita. Selamat sore Mbak Desi. Dan pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Prayudi. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan masih bersama kami ya. Mbak Desi Prawita. On cam ya. Oke, silahkan. Ya, Pak Prayudi sudah siap. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sama Mbak moderatornya. Pertanyaan saya langsung saja ya Pak. Ya. Terkait dengan keamanan digital nih Pak. Jadi kan terdapat tantangan dalam hal menjaga keamanan digital ya, di mana ancaman digital terus berkembang, kemudian variasi dari penipuan online juga semakin banyak. Rekam jejak digital kita akan menjadi incaran dan sangat sulit sekali dihapus gitu. Lantas bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat agar perlindungan data pribadi menjadi poin kesadaran yang harus dimiliki setiap orang gitu kan? Terus satu lagi Pak, apakah dengan menonaktifkan akun media sosial kita, rekam jejak digital atau data kita bisa aman atau bisa ikut terhapus juga? Seperti itu Pak, demikian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Pertanyaannya luar biasa. Ini ya dari Nias Selatan ya. Hebat gitu ya. Terima kasih. Untuk dua pertanyaan ini, bagaimana mengedukasi masyarakat agar perlindungan data pribadi menjadi poin kesadaran yang harus dimiliki setiap orang. Nah, tentunya salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan literasi digital seperti siang ini kita adakan gitu, Mbak. Jadi tentunya Mbak Desi setelah ini menjadi agen-agen literasi digital yang bisa mengedukasi, misalnya nanti bisa disampaikan kepada orang-orang lain bahwa jangan memberikan data-data pribadi, men-share itu secara sembrono atau sembarangan gitu ya. Terus kemudian ada namanya juga one time password, kalau tahu itu yang OTP yang biasa kita dikirimin lewat SMS, itu tidak diberikan kepada orang lain karena itu adalah bagian dari menjaga keamanan data pribadi kita. Karena kalau orang bisa masuk atau mengakses OTP itu, seluruh data kita akan bisa diambil gitu. Jadi yang seperti itulah. Jadi maksud daripada literasi digital ini mengedukasi orang-orang semakin banyak seperti Mbak Desi ini yang bisa menjadi penyampai kepada masyarakat yang lebih luas tentang bagaimana kita berada di ruang digital kita itu dengan aman gitu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah dengan menonaktifkan akun media sosial rekam jejak digital kita atau data kita bisa aman atau ikut terhapus? Ya, data kita akan terhapus, tidak disimpan lagi di dalam media sosial, tetapi yang kita takutkan pada saat kita men-sharing sesuatu dan kemudian di-capture sama orang lain, kemudian ada identitas kita di situ, itu disimpan sama orang lain, dan itu bisa dijadikan hal-hal yang menjadi kontra negatif kepada kita, sehingga itu yang nantinya menjadi yang kita takutkan kalau kita mempunyai rekam jejak digital yang jelek. Jadi usahakanlah untuk meskipun itu bisa dihapus, tetapi kita tetap menggunakan ruang digital kita dengan positif dan baik. Saya kira begitu Mbak Desi jawaban saya, mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rupiana. Iya, terima kasih Pak Prayudi dan Mbak Desi. Dimohon untuk mengirim ulang nama, nomor handphone, dan e-money yang Anda gunakan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya menuju ke penanya dari mana ini, daerah Nias juga. Ada Novretman Duha. Selamat sore. Novretman Duha. Selamat sore. Kita coba menghubungi Novretman Duha. Selamat sore. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Yusuf. Iya. Sudah bersama kami. Oke, silahkan pertanyaannya. Langsung saja Pak Yusuf, siap ya? Siap Bu, siap. Oke. Ya. Sore Pak. Oke. Suaranya agak dikeraskan. Wah, ini suara apa nih? Silakan. Selamat sore Pak Jugut. Selamat sore Pak. Langsung saja pada pertanyaannya Pak. Ini dalam pencapaian pelajaran efektif dan menghasilkan siswa yang berintelektual dan berkompeten. Sesuai dengan yang kita hadapi sekarang pada masa COVID ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, sekarang yang saya lihat itu pembelajaran daring, tapi tidak dengan kurikulum atau online, namun hanya memberikan selebaran materi dan sekaligus memberikan tugas. Nah, yang saya tanyakan bagaimana tercapainya pembelajaran yang efektif, sedangkan siswa juga butuh penjelasan terhadap gurunya, karena tentunya kemampuan seorang siswa berbeda-beda dalam memahami suatu materi. Baik, saja pertanyaannya Pak. Silakan Pak Yusuf.
Oke, terima kasih rekan Pak Agung. Sebenarnya kegiatan daring ini mulai dari menyenangkan tadi. Kalau tidak menyenangkan tadi, otomatis kegiatan daring tidak akan terlaksana dengan baik. Namun kalau seandainya bisa kita laksanakan kegiatan daring, tentu harapan kita di sana tidaklah 100% materi itu terserap oleh siswa pada saat tatap muka dengan daring. Kita harus tahu itu. Kalau dia tatap muka, jelas improvisasi dan pengertian masing-masing siswa dalam menyerap bisa nampak. Penguasaan materi yang diberikan oleh guru pasti jelas. Tetapi pada kegiatan daring tentu improvisasi dari masing-masing siswa tidak bisa kita kontrol apakah itu bisa dipahami atau tidak. Namun sebagai seorang guru yang baik, mencoba menyiapkan materi itu dalam satu formulasi yang sederhana, dalam satu bentuk pembelajaran yang baik, sehingga daya tangkap dan daya pengertian dari seorang siswa bisa serap. Kadang-kadang guru memberikan suatu materi dalam bentuk foto itu, ziprek itu, dikirim di WA. Itu sering. Bagaimana mau menyenangkan seorang siswa dengan metode hasil foto dikirim di WA, dan bahkan untuk membukanya harus dilebar-lebarkan dulu. Ini dibuka di HP kita itu baru terbaca. Tentu itu tidak akan menyenangkan. Ya, coba kalau dibuat dalam satu aplikasi, gunakanlah PowerPoint, gunakan Zoom meeting, pasti anak-anak akan tertarik. Dan bahkan ada metode-metode yang baik lagi sebelum memulai suatu pembelajaran. Bikin satu quiz, bikin satu permainan games, sehingga anak-anak itu dengan sendirinya tertarik. Ya, satu materi sebelum kita ajarkan kepada siswa, kita coba tanya sejauh mana kemampuan mereka dalam menguasai materi. Kita buat satu quiz. Dalam bentuk quiz itu ada angka-angka mereka, ada satu animasi-animasi, sehingga dengan sendirinya mereka akan tertarik. Dan bahkan menurut saya, ya saya sendiri, kita sebagai guru, sebenarnya kalau siswa jeli, yang kita ajarkan itu semua ada di internet. Bahkan di YouTube, setiap kompetensi yang kita ajarkan ada di dalam. Hanya saja siswa mungkin tidak familiar mendownload atau melihat. Tetapi ya, saya ambil contoh saja, pengajaran saya soal matematik, saya ambil pengajaran tutorial statistik misalnya, saya tinggal download, bahkan lebih bagusnya dia mengajar malah. Saya tinggal share itu kepada anak-anak untuk nonton. Tidak ada salahnya kalau seandainya. Bahkan itu menyenangkan lagi pada siswa. Jadi itu kira-kira, ya. Demikian, Bu. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Yusuf Sagoto, Mas Nofredman Duha. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Dan mohon untuk mengirim ulang nama, nomor handphone, dan e-money yang digunakan. Kepada para peserta webinar untuk kesempatan hari ini, mohon untuk tidak beranjak dulu. Siapa tahu Anda beruntung di kesempatan hari ini ya mendapatkan e-money dari Kominfo. Karena ada 10 penanya yang akan mendapatkan e-money. 4 akan bertanya langsung dan 6 lagi akan kami umumkan. Dan selanjutnya saya menuju ke selamat sore, Mbak Yustika Amanda. Mbak Yustika Amanda, ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Haji Pangurabahan Nasution. Iya, silakan Mbak. Baik, sebentar ya Mbak. Oke. Saya lihat dulu pertanyaannya tadi. Aha. Mohon menunggu ya Pak ya. Pertanyaannya tadi yaitu ketika pembelajaran jarak jauh mulai dilakukan, adakah literasi digital yang diberikan kepada para peserta didik dan juga tenaga pendidik? Serta bagaimana literasi digital yang diberikan tersebut? Terima kasih. Oke, langsung saja Bu Rupina. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Dinda, pertanyaan cukup bagus.
bagaimana apakah ada literasi yang diberikan kepada si anak ataupun seorang pembelajar yang belajar gitu ya oleh guru. Ya jelas itu ada. Walau bagaimanapun yang namanya pembelajaran yang disampaikan, bagaimana tata cara untuk mengikuti daring, jelas itu ada cara-caranya. Seperti yang dipakai adanya oleh si guru yang sudah juga diamanahkan kepada mereka bagaimana cara mengajar, bagaimana menyampaikan pembelajaran, tentu itulah disampaikan kepada si anak didik agar si anak didik tidak galau mengikuti daringnya. Kenapa? Karena peran-peran serta daripada si guru itu sangat banyak. Bagaimana membangkitkan siswa belajar, bagaimana mengangkat semangat anak belajar agar tidak kacau mereka. Jadi pertanyaan Ananda, apakah ada itu? Ya jelas ada. Mungkin tidak. Bentuknya apa? Berbagai macam guru, berbagai macam cara untuk mereka menyampaikan pembelajaran tersebut. Kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Haji Pangurabahan Nasution dan Mbak Yustika Amanda. Cukup atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Iya, baik. Dimohon untuk mengirim ulang nama, nomor handphone, dan IMANI yang digunakan ya. Jadi peserta webinar yang berbahagia di kesempatan sore hari ini, mohon untuk tidak beranjak dulu dari ruang Zoom karena kami nanti akan mengumumkan siapakah yang mendapatkan IMANI di kesempatan hari ini. 6 orang lagi ya. Mudah-mudahan hari ini Anda beruntung dan baik. Selanjutnya kita menuju ke Key Opinion Leader kembali, ada Mbak Nina Kardiana. Selamat sore Mbak Nina, masih bersama kami? Sore Mbak. Iya, kita sudah dengarkan tadi narasumber memaparkan tentang pembelajaran daring ya Mbak ya. Lalu pendapat Anda dengan penjelasan yang sudah disampaikan ini seperti apa? Ya, yang pastinya kita sebagai pendidik di rumah, khususnya seorang ibu juga yang mewakili seorang guru di sekolah karena pandemi, harus bisa mempelajari semua alat digital ya, yang pastinya. Jadi proses Zoom, Google Meet, juga kita harus paham juga bagaimana cara menemani anak-anak saat pandemi seperti ini. Gitu. Oke. Lalu biasanya memberikan waktu tertentu nggak sih untuk anak? Mbak udah punya anak, mohon maaf? Sudah Mbak. Ya, biasanya berapa jam Mbak untuk mereka menggunakan internet? Iya, kalau gadget biasanya memang saya tidak memberikan gadget khusus kepada anak saya. Jadi saya memberikan waktu menonton di televisi yang saya sambungkan dengan internet. Jadi tidak memberikan gadget khusus untuk mereka pegang. Jadi bila mereka ingin menggunakan gadget orang tuanya, mereka harus izin kepada kami dulu dan kami memberikan waktu. Tenggang waktu. Jadi sampai jam sekian harus selesai ya, harus kembali kepada kami sebagai orang tua. Jadi seperti itu kalau kami melakukan di rumah. Agar lebih disiplin yang pasti ya. Oke, lalu himbauan agar teman-teman lebih cakap menggunakan media digital. Silakan Mbak. Untuk supaya lebih cakap, yang pasti kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, apa yang sedang terjadi dan apa yang maksudnya aplikasi terbaru kita harus mulai mempelajari juga. Jadi tidak hanya anak yang jago, tapi kita sebagai orang tua juga harus paham bagaimana menggunakannya seperti itu. Nggak gagap ya Mbak ya, nggak gagap. Oke, baik. Terima kasih dan mohon untuk Mbak Nina tidak beranjak dulu karena di akhir sesi mohon untuk membacakan siapakah pemenang yang mendapatkan IMANI dari Kominfo. Dan langsung saja di sini sudah tercantum nih nama-namanya. Selamat sore untuk Cindy SM. Mohon on cam ya. Jika kami sebutkan namanya Anda tidak on cam, berarti hangus ya IMANI-nya ya. Oke, selamat untuk Cindy. Juga selamat untuk Hieronymus Ziraluo. Selamat sore untuk Dedi Arianto. Mohon on cam, jangan beranjak dulu dari ruang Zoom. Ini keberuntungan untuk Anda ya, mendapatkan IMANI dari Kominfo. Selamat sore Keisha Aryula Safira. Selamat sore Muhammad Zaki Al-Rashid. Juga selamat sore Lista Fergita Zagoto. Selamat sore, mudah-mudahan semuanya udah bisa on cam ya. Baik, yang kami sebutkan tadi mohon untuk on cam, karena jika sudah disebutkan nama ternyata Anda tidak ada, jadi hadiahnya hangus ya. Sudah siap semuanya? Cindy SM. Selamat untuk Cindy SM. Hieronymus Ziraluo. Hieronymus Ziraluo ada?
Hieronymus ada ya. Oke. Dedi Arianto on cam ya. Dedi. Oke, lanjut kembali Keisha Aryula Syafira. Keisha. Oke, lambaikan tangannya ya, biar saya tahu nih siapa saja. Ada Muhammad Zaki Al-Rashid. Ada. Lanjut kembali, ada Lista Vergita Zagoto. Oke, baik Mbak Nina, mohon dibacakan kembali pemenang yang sudah mendapatkan imani dari Kominfo. Silakan Mbak. Ada Cindy, ada Hieronymus Ziralo, ada Dedi Arianto, Keisha Aryula, Muhammad Zaki, dan Lida ya? Iya, ada Lista. Lista. Berarti semuanya ada ya? Oke, kita foto dulu. Terima kasih juga untuk Mbak Nina Kardiana. Semoga usahanya sukses. Dan untuk adik-adik yang mendapatkan imani, alhamdulillah ya. Dan untuk para peserta webinar yang belum mendapatkan imani dari Kominfo, pastikan Anda mengikuti webinar Gerakan Literasi Digital setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali paparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Ada 4 narasumber, luar biasa semuanya. Dari tema yang kita ambil, saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring, kita mendapatkan banyak sekali insight ataupun ilmu baru. Jadi digital skill ini kemampuan di bidang digital dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam suatu pekerjaan yang dihubungkan dengan teknis dan juga bisnis. Di masa pandemi seperti sekarang ini, menjadikan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara daring, secara tatap muka sekarang harus dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dengan sistem dalam jaringan atau daring. Oleh karena itu, setiap individu ini sekarang mulai perlu menguasai literasi digital yang merupakan kecakapan penting untuk beradaptasi di zaman yang penuh dengan lautan informasi. Dan keamanan berinteraksi bagi anak yang pasti buat aturan mengenai akses internet, juga menyediakan fitur untuk mengawasi waktu penggunaan perangkat dan internet pada anak-anak, blokir situs dewasa, bantu anak temukan konten menarik dan mendidik yang tepat, manfaatkan platform internet khusus anak-anak, orang tua juga turut serta berperan aktif dalam mendampingi anak selama memegang gawai dan membuat kesepakatan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan internet ya. Ketika berinternet secara sehat, etika berinternet secara sehat, gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadi ketersinggungan, juga jangan memberikan info yang belum valid, juga tidak menggunakan kata-kata yang mengandung sara, ataupun agama, ras, dan antar golongan. Berhati-hati ketika memberikan data pribadi, juga meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Baik, untuk masalah yang seringkali dihadapi dalam belajar daring sehingga daring tidak menyenangkan adalah biasanya tidak punya alat atau laptop dan handphone ya. Ada alat tapi tidak punya paket internet, ada paket internet tapi jaringan lambat, dan ada jaringan internet tapi tak bisa daring. Dan daringnya menyenangkan ini bila guru dan peserta punya alat atau laptop dan juga handphone ya, punya paket internet, jaringan internetnya bagus, dan bisa daring. Dan yang pasti, agar kegiatan daring menyenangkan, ini bisa menampilkan lagu-lagu pembangkit semangat sambil menunggu peserta didik bergabung. Juga berikan salam, berikan motivasi, sampaikan materi yang baik dan juga benar. Sumber belajar yang sangat luas ini diperoleh secara gratis juga ya sahabat literasi digital. Jadi manfaat penting kegiatan daring oleh guru dan siswa. Tidak terbatas waktu dan jarak kapan di mana saja asal jaringan internet bagus ya. Biaya operasional sekolah juga berkurang, hemat dan ringkas. Jadi yang pasti daring akan berjalan lancar asalkan infrastruktur tersedia. Ini kata Pak Yusuf Ezagoto ya. Dan yang terakhir, peran guru dalam pembelajaran daring. Jadi pendidik ini memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, kombinasi keduanya. Dan untuk proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar, juga menggunakan media televisi, serta menggunakan radio. Ya, dari semuanya ini luar biasa untuk para narasumber kita. Jadi di masa era milenial, baik tenaga pendidik maupun peserta didik
Diharuskan untuk menguasai teknologi digital karena teknologi digital memiliki banyak fungsi yang relevan untuk diintegrasikan kegiatan belajar mengajar seperti memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, mengarahkan kegiatan siswa, melaksanakan latihan dan ulangan. Ya, terima kasih semuanya untuk para peserta webinar di kesempatan sore hari ini dan tentunya juga untuk para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Dr. Anak Agung Sri Wahyumi SEM AGB, juga Bapak Prayudi Widianto MM. Masih bersama kami Pak ya? Terima kasih Bapak Yusuf Sagoto SSI MM, juga Bapak Dr. Andes Haji Pangurabahana Sutian MPD, dan Key Opinion Leader Mbak Nina Kardiana, tentunya peserta webinar yang berbahagia hari ini. Semangat, selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan Imani dari Kominfo, yang belum mendapatkan, besok bisa ikutan lagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dari pukul 9 sampai 17 Sabtu Indonesia Barat ya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Saya Rupiana dan seluruh kru pamit, tetap semangat. Salam sehat, salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.